Selamat berjumpa kembali dengan saya, I Gusti Ngurah Suryantara. Pada materi kedua ini, kita akan membahas notasi algoritmik. Pokok bahasan kita kali ini adalah pengantar, struktur teks algoritma, translasi algoritma ke bahasa C++, praktikum dan latihan mandiri. Pengantar. Dalam sebuah program yang kompleks, tidak saja perintahnya berurutan atau serial, terkadang berdasarkan kondisi atau percabangan dan seleksi, dan bisa perulangan atau loop. Sehingga pada materi kali ini kita akan membahas ketiga konsep tersebut. Struktur teks algoritma. Sebuah algoritma adalah sebuah teks yang dibaca secara berurutan, bersifat top-down. Struktur algoritma seperti berikut. Program diisi dengan nama program, bagian deklarasi bisa berisi konstanta atau variabel. Algoritma berisi kumpulan statement yang akan dieksekusi. Konstruksi dasar algoritma. Sebuah algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. Langkah-langkah itu dapat diproses secara serial atau berurutan, kondisi tertentu, atau perulangan atau loop. Instruksi dan aksi. Sebuah algoritma pada dasarnya berisi sekumpulan instruksi yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. Instruksi adalah perintah untuk melakukan aksi tertentu. Contoh, suatu instruksi seperti membaca masukan, memproses data masukan, mencetak hasil proses. Sebuah algoritma dapat dibangun dari 3 buah konstruksi atau struktur dasar, yaitu sequence, berurutan, atau runtunan, selection, pemilihan atau percabangan, repetition, pengulangan atau loop. Struktur runtunan. Sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Di dalam sebuah runtunan, setiap instruksi dikerjakan secara berurutan atau sekuensial, sesuai dengan urutannya di dalam algoritma. Secara sekuensial artinya, suatu instruksi dikerjakan setelah instruksi sebelumnya dikerjakan. Struktur runtunan. Algoritma luas segitiga. Perhatikan objek gambar segitiga berikut. Untuk menghitung luas segitiga, maka harus diketahui tinggi dan alas. Maka, yang menjadi input adalah alas dan tinggi, sehingga langkah berikutnya adalah input alas, input tinggi. Luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Apabila hasil perhitungan setengah kali alas kali tinggi sudah dihitung dan disimpan di variabel bernama luas, maka variabel luas siap untuk dicetak atau ditulis, sehingga langkah keempat adalah tulis luas. Pada contoh algoritma di atas terdiri dari 4 langkah yang dikerjakan secara sekuensial atau berurutan sampai bisa menampilkan hasil luas segitiga. Perhatikan flowchart berikut ini. Dimulai dengan start atau mulai,
mendeklarasikan variabel, yaitu alas, tinggi, dan luas. Misalkan dengan tipe datanya adalah double. Yang menjadi input adalah alas dan tinggi. Apabila nilai alas dan tinggi sudah diinputkan, maka luas segitiga dapat dihitung dan disimpan di variabel bernama luas, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kemudian mencetak variabel luas. Maka langkahnya sudah selesai. Ini apabila digambarkan dalam bentuk flowchart. Bila digambarkan dalam bentuk pseudocode, maka program diisi dengan nama programnya, misalkan luas segitiga, kemudian deklarasikan variabelnya bernama alas, tinggi, misalkan integer, luas, misalkan real. Algoritma write masukkan nilai alas, yang dibaca adalah nilai variabel alas. Write masukkan nilai tinggi, yang dibaca variabel tinggi. Variabel luas diisi dari setengah kali alas kali tinggi. Setelah variabel luas berisi perhitungan setengah kali alas kali tinggi, maka variabel luas siap untuk dicetak, sehingga write luas segitiga dipanggil variabel luas. Perhatikan ilustrasinya. Kita deklar variabel bernama alas. Kemudian kita deklar variabel bernama tinggi. Kemudian variabel alas akan digunakan di perhitungan luas kali setengah kali alas kali tinggi. Hasil dari perhitungan sudah siap untuk dicetak. Variabel luas menampung setengah kali alas kali tinggi. Hasil perhitungannya dicetak dengan perintah write luas segitiga adalah variabel luas. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Bila dibuat dalam bahasa pemrograman C++, maka library daripada C++ kita panggil terlebih dahulu dengan menggunakan perintah include stadio.h, include iostream.h, include tuneo.h. Kemudian kita gunakan main program untuk mengeksekusi setiap statement yang ada dalam program. Kita deklarasikan alas dan tinggi dengan tipe data integer, luas dengan tipe data float. Kita kasih pesan di layar monitor dengan perintah printf, masukkan alas. Untuk membaca nilai yang diinputkan dari keyboard, maka gunakan perintah scanf, panggil variabel bernama alas. Kemudian printf masukkan tinggi untuk menampilkan pesan di layar monitor supaya user mengetahui nilai apa yang harus dimasukkan. Apabila sudah, untuk membaca nilai yang diinputkan dari keyboard, maka perintahnya scanf, panggil variabel bernama tinggi. Variabel luas diisi dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita juga dapat menggunakan perintah cout untuk menampilkan pesan di layar, yaitu cout luas segitiga adalah diisi dengan variabel luas. Cout, tekan enter untuk keluar. Untuk menahan tampilan output dari hasil running program, dapat menggunakan perintah get. Nah, itu program apabila ditulis dalam bahasa C++. Struktur pemilihan atau kondisi. Selain secara sekuensial, ada kalanya sebuah aksi dikerjakan jika memenuhi syarat tertentu. Jika suatu syarat terpenuhi, maka akan menjalankan pernyataan yang memenuhi syarat.
Bentuknya adalah if kondisi, then. Bila terpenuhi, maka blok aksi atau statement akan dijalankan. Model lain daripada if then adalah if then else. Jika kondisi terpenuhi, maka aksi pertama atau statement yang pertama dieksekusi. Jika tidak terpenuhi, maka aksi kedua atau statement kedua dieksekusi. Struktur if then dan if then else. Bila digambarkan dalam bentuk flowchart, if then kurang lebih seperti tampilan di layar. Dia akan memeriksa kondisi. Jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka dia berhenti. Jika kondisi terpenuhi, maka bernilai true, maka statement pertama atau blok pertama akan dieksekusi. Bentuk daripada if then else bila digambarkan dalam bentuk flowchart adalah seperti gambar berikut. Akan diperiksa kondisinya. Jika kondisi tersebut bernilai true atau terpenuhi, maka statement pertama akan dieksekusi. Jika tidak terpenuhi, maka statement kedua akan dieksekusi. Konsep ini dikenal dengan if, then, else. Struktur if dalam if dikenal juga dengan if bersarang. Perhatikan ilustrasi dalam bentuk flowchart. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka akan mengerjakan statement pertama. Bila tidak terpenuhi, maka akan memeriksa kondisi kedua. Bila di kondisi kedua terpenuhi, maka mengerjakan statement yang kedua. Bila kondisi kedua tidak terpenuhi, maka akan mengerjakan kondisi ketiga. Apabila di kondisi ketiga terpenuhi, maka akan mengerjakan atau mengeksekusi blok statement ketiga. Jika tidak terpenuhi, maka akan di stop atau bernilai false. Ini dikenal dengan if di dalam if atau if bersarang. Perhatikan contoh berikut. Penggunaan statement if. Misalkan, jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka cetak lulus. Artinya, apabila kondisi terpenuhi nilainya lebih besar atau sama dengan 60, maka lulus. Kalau lebih kecil dari 60, dia keluar dari blok if. Contoh kedua, if, then, else. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka cetak atau tulis lulus. Jika tidak terpenuhi, maka dicetak adalah tidak lulus. Bentuk daripada if di dalam if atau if bersarang adalah jika nilai lebih besar dari 80 dan lebih kecil atau sama dengan 100, cetak nilainya adalah A. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka else. Jika nilai lebih besar sama dengan 60 dan lebih kecil sama dengan 79, maka cetak B. Bila blok tersebut tidak terpenuhi, maka else. Jika nilai lebih besar sama dengan 40 N lebih kecil sama dengan 59, maka cetak C. Jika blok tersebut tidak terpenuhi, maka else. Jika nilai lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil sama dengan 39, then cetak D. Bila blok tersebut tidak terpenuhi, maka else. Jika nilai lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 19, maka cetak E. Jika ketentuan daripada setiap tahapan tersebut tidak ada yang terpenuhi, maka cetak data tidak valid.
Bentuk pseudocode-nya adalah program hitung nilai. Deklarasikan variabelnya nim, nama, string. Nilai misalkan integer. Algoritmanya adalah write masukkan nim yang dibaca variabel nim. Write masukkan nama dibaca variabel nama. Write masukkan nilai ujian yang dibaca adalah variabel nilai. Kita bandingkan sekarang. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka hasil tes lulus. Perhatikan pseudocode bila menerapkan if then else, program hitung nilai, deklarasi nim, nama dengan tipe data string, nilai dengan tipe data integer. Algoritmanya adalah write masukkan nim yang dibaca variabel nim. Write masukkan nama yang dibaca adalah variabel nama. Write masukkan nilai ujian yang dibaca nilai. Kita bandingkan sekarang. Bila menerapkan if then else, maka jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka hasil tes lulus. Jika nilai lebih besar 60, maka blok pertama dikerjakan. Jika tidak, maka else, write, hasil tes tidak lulus. Maka ada dua blok di sini yang memenuhi syarat lebih besar sama dengan 60 dan yang tidak memenuhi syarat. Apabila memenuhi syarat, maka dia lulus. Jika tidak memenuhi syarat, maka tidak lulus. Ini disebut sebagai blok if then else. Apabila menerapkan if bersarang, maka perhatikan pseudocode-nya. Program hitung nilai, deklarasi nim, nama, string, nilai integer. Algoritmanya adalah write masukkan nim, yang dibaca adalah nim. Write masukkan nama, yang dibaca adalah nama. Write masukkan nilai ujian, yang dibaca adalah variabel nilai. Di sini kita akan melakukan perbandingan. Jika nilai lebih besar sama dengan 80 dan nilai lebih kecil sama dengan 100, maka tulis hasil tes adalah A. Apabila blok tersebut tidak terpenuhi, maka else. Jika nilai lebih besar sama dengan 60 dan nilai lebih kecil sama dengan 79, maka hasil tes adalah B. Else, jika nilai lebih besar sama dengan 40 dan nilai lebih kecil sama dengan 49, maka hasil tes adalah C. Else, jika nilai lebih besar sama dengan 20 dan nilai lebih kecil sama dengan 39, maka hasil tes adalah D. Else, jika nilai lebih besar sama dengan 0 dan nilai lebih kecil sama dengan 19, maka yang ditulis adalah hasil tes E. Jika semua tidak terpenuhi, maka ditulis adalah nilai di luar jangkauan. Apabila ditulis programnya dalam bahasa pemrograman C++, maka kita panggil library yang ada di C++, yaitu Studio.H, IOStream.H, String.H, Junior.H, ctype.H. Maka kita buat main program kita, main program, kemudian dibuka dengan kurung kurawal. Kita deklarasikan masing-masing variabelnya, yaitu nim dengan panjang 6 karakter, nama dengan panjang 40 karakter, nilai tipe datanya integer, huruf tipe datanya karakter. Printf masukkan nim, kita gunakan scanf untuk membaca variabel nim. Cout masukkan nama, kita gunakan cin untuk membaca variabel nama. Printf masukkan nilai ujian, kita gunakan scanf untuk membaca variabel nilai. Kita bandingkan sekarang setiap nilai yang dibawa oleh variabel nilai.
jika nilai lebih besar sama dengan 80, N nilai lebih kecil sama dengan 100, maka variabel huruf berisi dengan nilai A. Bila blok tersebut tidak memenuhi syarat, maka else jika nilai lebih besar sama dengan 60 dan nilai lebih kecil sama dengan 79, maka hurufnya adalah B. Else jika nilai lebih besar sama dengan 40 dan nilai lebih kecil sama dengan 59, maka variabel huruf diisi dengan C. Jika nilai lebih besar sama dengan 20 dan nilai lebih kecil sama dengan 39, maka variabel huruf diisi dengan D. Bila tidak terpenuhi, maka else huruf sama dengan E. Nah, demikian programnya. Kemudian untuk menahan tampilan outputnya, kita gunakan get. Kurang lebih outputnya seperti di pojok kanan bawah. Masukkan NIM, bebas. Masukkan nama, bebas. Masukkan nilai ujian, bebas. Sehingga hasil perhitungan, misalkan apabila nilai ujian 90, maka grade nilai ujiannya adalah A. Kita menggunakan perintah seleksi dengan case of atau switch. Bila if di dalam if terlalu masuk ke dalam, maka dapat diganti dengan perintah seleksi atau percabangan dengan jenis case of. Perintah ini hanya dapat digunakan untuk percabangan yang memiliki suatu nilai yang pasti. Bila pada bahasa C++, case of menggunakan sintaks switch. Bentuk flowchartnya kurang lebih pada gambar seperti berikut. Apabila case pertama terpenuhi, maka mengeksekusi statement yang pertama. Apabila tidak terpenuhi, maka melanjutkan pada seleksi case kedua. Jika terpenuhi, maka mengeksekusi statement kedua. Begitu seterusnya sampai case ke N. Jika tidak terpenuhi, maka akan mengeksekusi dengan perintah default, yaitu statement ke next-nya, yaitu ke N plus 1-nya. Nah, kurang lebih flowchartnya seperti itu. Bentuknya kurang lebih seperti tampilan di layar, yaitu case nilai of. Apabila terpenuhi, maka mengeksekusi statement pertama. Bila tidak, maka akan memeriksa case nilai berikutnya, yaitu statement kedua. Begitu terus-terusnya sampai case ke N. Jika tidak terpenuhi, maka else akan mengeksekusi statement yang di luar daripada hasil seleksi. Bisa ditutup dengan nilai default. Perhatikan contoh pseudocode untuk mencetak nama hari. Dalam satu minggu ada 7 hari. Masing-masing hari diberi kode dengan digitnya, misalkan 1 adalah Senin, 2 adalah Selasa, 3 adalah Rabu, 4 adalah Kamis, 5 adalah Jumat, 6 adalah Sabtu, 7 misalkan adalah Minggu. Maka programnya adalah program nama hari. Deklarasikan variabel bernama kode hari dengan tipe data integer. Algoritmanya adalah write, masukkan kode hari. User akan memasukkan kode hari bebas dari rentang nilai 1 sampai 7. Maka yang dibaca adalah read kode hari. Case kode hari of. Bila 1, maka akan dicetak hari Senin. Bila tidak terpenuhi daripada case yang pertama, maka akan melanjutkan pada case yang kedua. Misalkan kode harinya adalah 2, maka akan dicetak hari Selasa. Ketiga misalkan adalah Rabu. Keempat adalah Kamis. Kelima adalah Jumat. Keenam adalah Sabtu. Dan ketujuh adalah Minggu. Nah, ini dalam bentuk program dengan bahasa C++. Kita panggil semua library yang dibutuhkan, yaitu Studio.h, iostream.h, Junio.h, ctype.h. Di main program kita deklarasi variabel bernama nilai dengan tipe data integer. Kemudian kasih message dengan perintah printf, masukkan kode hari. Dibaca variabel kode harinya dengan perintah scanf. Kemudian kita gunakan perintah switch nilai
Case pertama, apabila terpenuhi maka dicetak hari Senin. Kemudian diisi dengan perintah break. Apabila tidak terpenuhi maka mengeksekusi case yang kedua. Apabila terpenuhi maka Selasa. Apabila blok ini tidak terpenuhi maka memeriksa case yang ketiga. Apabila terpenuhi maka dia akan dicetak hari Rabu. Apabila blok ini tidak terpenuhi maka lanjut ke case keempat, yaitu hari Kamis. Apabila tidak terpenuhi maka masuk ke case berikutnya, yaitu hari Jumat. Apabila blok yang kelima tidak terpenuhi maka lanjut perintah case yang keenam, yaitu mencetak hari Sabtu. Apabila ini tidak terpenuhi juga maka masuk ke case yang ketujuh, yaitu hari Minggu. Apabila di luar daripada nilai yang sudah ditentukan dari 1 sampai 7, maka kita gunakan perintah default kode tidak valid. Misalkan user memasukkan kode harinya adalah 5, maka hari adalah Jumat. Salah satu kelebihan komputer adalah kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa kena lelah. Di dalam algoritma ada 3 jenis perulangan, yaitu for, while, do while, atau repeat until. Kita pelajari sekarang adalah struktur dasar perulangan. Cara kerja perulangan dibedakan menjadi dua, yaitu counted loop, yaitu jumlah perulangan sudah pasti, dan uncounted loop, yaitu jumlah perulangan tidak tentu. Perulangan for merupakan jenis perulangan counted loop, dan while, do while merupakan jenis perulangan uncounted loop. Perulangan for digunakan untuk mengulang sejumlah nilai yang sudah pasti. Sintak perulangan for seperti berikut. For nilai awal to sampai do. Block statement yang diulang. Contoh, for i sama dengan 1 to 10 do. Cetak nilai variabel i. Penggunaan for, nilai awal diisi dengan dimulai dari nilai awalnya berapa, kemudian berakhir sampai di mana. Ini disebut sebagai perulangan dengan nilai yang sudah pasti, yaitu berapa kali diulang? 10 kali. Sehingga perulangan jenis ini lebih efektif digunakan dengan perintah for to do. Artinya nilai start awalnya berapa dan berakhir dengan nilai berapa. Maka akan melakukan loop atau perulangan sebanyak nilai yang sudah ditentukan, sehingga nilainya sudah pasti diketahui untuk sampai di mana akan berhentinya. Apabila diperhatikan bentuk flowchartnya, maka mulai, kemudian blok ulang akan diperiksa. Apabila sudah diketahui nilai perulangannya sebanyak berapa, maka akan dieksekusi statement atau blok yang akan diulang. Kemudian akan dilanjutkan. Terus seperti itu. Misalkan akan diulang sebanyak 5 kali, maka akan dilakukan pengulangan blok yang diulang sebanyak 5 kali. Apabila sudah terpenuhi, maka dia akan keluar dari loop, yaitu selesai. Nah, ini ilustrasi untuk jenis perulangan loop for. Apabila ditulis dalam bentuk pseudocode, maka kurang lebih seperti tampilan di layar. Perhatikan sintak for, syarat perulangan, to jumlah perulangan. Contoh algoritma untuk for-nya misalkan program cetak deret nilai. Kita deklarasikan i sebagai variabel nilai awal perulangan, n sebanyak berapa kali diulang. Dengan tipe datanya adalah integer. Algoritma write masukkan jumlah perulangan. Read berapa kali diulang disimpan di variabel bernama n. Misalkan perulangan dimulai dari 1
1, maka for variabel i diisi dengan 1, yang menandakan bahwa nilai awal perulangan dengan jenis for dimulai dengan nilai 1 sampai n. N misalkan adalah 5, maka akan dilakukan pengerjaan sebanyak 5 kali. Maka do akan mengeksekusi statement atau blok yang ada di dalam for to do tersebut. Misalkan write perulangan ke i. Maka di sini adalah i yang pertama belum sama dengan n. Misalkan n-nya sebanyak 5 kali. Maka akan dieksekusi perulangan ke i. I di sini adalah 1, maka akan diulang nilai perulangan pertama. Kemudian akan meningkat nilai i-nya. I bernilai 2. Belum mencapai nilai batasnya yaitu n. Di sini n bernilai 5. Maka loop akan berjalan lagi. Kemudian lanjut lagi. I yang ketiga. Terus seperti itu. I yang keempat sampai i yang ke-5. Nah, ini menggunakan jenis perulangan for to do. Perhatikan contoh program dengan menggunakan bahasa C++. Misalkan kita akan mencetak deret bilangan dari 1 sampai 15. Maka perintahnya adalah atau programnya dalam C++ adalah kita deklarasi variabel i dengan tipe data integer. I di sini digunakan sebagai nilai awal loop. Kemudian for i sama dengan 1. Apabila i akhir atau batas dari loop ditentukan di program, maka kita bisa menggunakan variabel i dengan nilai yang batas daripada loop, yaitu misalkan 15. Apabila loop di sini ingin fleksibel, maka bagian batas ini bisa digantikan dengan variabel n misalkan, sehingga si user yang bebas menentukan berapa kali loopnya. Tapi apabila disetting di program, kita bisa menggunakan variabel i sebagai batas dari akhir loop. Misalkan i lebih kecil sama dengan 15, i++. Artinya i ditambahkan dengan 1. Maka di sini adalah count. Selanjutnya adalah buka kurung kurawal, kemudian gunakan perintah cout untuk mencetak outputnya. Cout variabel i, maka i yang pertama adalah 1. Kemudian i plus 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 masih lebih kecil dari 15, maka loop akan dikerjakan lagi. Maka yang dicetak adalah i yang kedua bernilai 2. 2 ditambah 1 maka menjadi 3. 3 masih lebih kecil dari 15, maka dia akan mencetak nilai variabel i yang membawa nilai 3. Kemudian i++, yaitu 3 ditambah 1, maka menjadi 4. 4 lebih kecil dari 15, maka akan dicetak nilai i yang berisi nilai 4. Terus seperti itu sampai loop i sama dengan i15 ditambah 1. Apabila i15 ditambah 1 adalah 16, maka tidak dicetak karena sudah melebihi batas yang ditentukan, yaitu 15. Sehingga nilai i berisi 1 sebagai state awalnya dan berakhir di i lebih kecil atau sama dengan 15, maka akan menghasilkan output deretan angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini menggunakan loop for. Jenis perulangan while. Perulangan yang nilai perulangannya belum diketahui, maka dapat menggunakan perintah while. Kondisi bisa diisi dengan perbandingan maupun variabel boolean. Kondisi hanya memiliki nilai true dan false. Perulangan while akan berhenti sampai kondisi bernilai false. Perhatikan sintaks untuk while. Sintaks perulangan while seperti berikut. While kondisi.
do. Apabila bernilai true, maka blok atau aksi itu akan dieksekusi. Contoh, I sama dengan 1, while I lebih kecil sama dengan N, do. Cetak perulangan ke I yang pertama, maka I sama dengan I plus 1. Misalkan N-nya adalah 5, I masih lebih kecil dari nilai N yaitu 5, maka dia akan loop terus. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 masih lebih kecil dari N. N di sini adalah 5. Dia cetak lagi. Maka 2 ditambah 1 adalah 3. 3 masih lebih kecil dari 5. Maka dicetak lagi nilai I-nya. Kemudian 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, terus seperti itu. Dia akan berhenti apabila tidak lagi terpenuhi kondisi true-nya, yaitu sudah dalam keadaan false, yaitu 5 ditambah 1, yaitu 6. Maka dia akan berhenti, karena syaratnya adalah lebih kecil sama dengan N. N di sini adalah 5. Nah, flowchart-nya kurang lebih seperti ini. Mulai, kemudian akan diperiksa kondisi while-nya, apakah bernilai true. Kalau bernilai true, maka blok statement yang diulang akan dieksekusi selama kondisi while bernilai true. Nah, kurang lebih seperti ilustrasi. Selama while terpenuhi kondisinya, maka akan dieksekusi terus yang berada di dalam blok while. Tetapi apabila sudah bernilai false, maka dia keluar dari loop. Perhatikan pseudocode bentuk perulangan while. Contoh algoritma perulangan while. Program cetak deret nilai. Deklarasikan variabel I sebagai awal daripada perulangan, kemudian N untuk menyatakan batas perulangan. Algoritmanya adalah write masukkan jumlah perulangan, read N. I sama dengan 1. Boleh nggak I-nya tidak diisi dengan 1 tapi 2? Boleh. Artinya awal perulangan dimulai dari 2. Begitupun juga dengan perulangan for yang tadi. I-nya juga bisa diisi dengan bukan selalu 1, tergantung mulai dari perulangannya dari mana. Nah, kebetulan di sini kita gunakan state awal perulangnya adalah 1. While I lebih kecil sama dengan N, do. Selama I lebih kecil daripada N yang di sini dimasukkan oleh si user, ditampung di variabel N, maka loop while ini akan bekerja terus. Misalkan N-nya misalkan adalah 3. 1 lebih kecil dari 3, maka loop-nya berjalan lagi. Dicetak I yang pertama, kemudian I ditambah 1. 1 tambah 1 adalah 2. 2 lebih kecil dari N, yaitu misalkan 3. Dicetak I yang bernilai 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka dicetak I yang membawa nilai 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 sudah lebih besar dari N, maka kondisinya false. Maka loop akan berhenti. Perhatikan contoh programnya dalam bahasa C++. Misalkan akan dilakukan loop sebanyak 15 kali, maka kita deklarasikan variabel I, misalkan adalah float I. I sama dengan 1. While I lebih kecil sama dengan 15. Cout I. Maka I yang pertama berisi nilai 1. Maka dia cetak hasilnya adalah 1. 1 ditambah 1 yaitu 2. Maka 2 masih lebih kecil dari 15. Maka akan dicetak variabel I yang membawa nilai 2. Terus seperti itu sampai tidak terpenuhi lagi kondisi while-nya, yaitu pada kondisi 15 ditambah 1 sudah 16.
maka 16 lebih besar dari 15, maka kondisi while-nya bernilai false. Jenis perulangan do while. Perulangan dilakukan tidak diketahui kapan berakhirnya. Perulangan akan berhenti apabila sudah memenuhi syarat untuk berhenti. Kerjakan terlebih dahulu do, selanjutnya periksa kondisi while atau kondisi. Bila kondisi bernilai true, maka lanjutkan perulangan. Bila bernilai false, keluar dari perulangan. Do while juga pada bahasa pemrograman yang lain dikenal dengan istilah repeat until. Jadi, batas untuk berhentinya suatu loop do while ataupun repeat until ini adalah batasannya pemeriksaan daripada loopnya berada di terakhir, sehingga menggunakan do while artinya minimal sekali statement tersebut sudah dieksekusi. Kemudian baru diperiksa apakah memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat, maka dilanjutkan loopnya. Bila tidak memenuhi syarat, maka keluar dari loop. Nah, ini daripada do while minimal sekali dieksekusi. Perhatikan flowchartnya, mulai, kemudian do, kemudian blok yang diulang akan dieksekusi minimal sekali, karena memeriksa daripada kondisi memenuhi syarat dan tidaknya perulangan ada di blok terakhir. Di sini while kondisi, dia periksa apakah kondisi ini memenuhi syarat untuk diulang. Kalau memenuhi syarat, dia akan mengeksekusi blok yang ada di dalam loop. Perhatikan ilustrasinya. Sehingga di sini minimal sekali blok tersebut sudah dieksekusi karena kondisi terpenuh dan tidaknya diperiksanya terakhir. Apabila sudah tidak terpenuhi bernilai false, maka dia keluar dari loop. Nah, ini menggunakan daripada perulangan do while. Perhatikan pseudocode daripada do while. Sintaknya adalah do while. Contohnya do aksi atau blok daripada yang akan diulang, while kondisi yang diperiksa apakah memenuhi syarat untuk melakukan loopnya lagi atau tidak. Apabila memenuhi syarat, maka loop dieksekusi lagi. Kalau tidak, dia keluar. Contoh, I sama dengan 1. Do. Nah, di sini sudah melakukan eksekusi minimal sekali. Karena sudah ada do cetak perulangan ke I. I sama dengan I plus 1. Kemudian while I lebih kecil sama dengan N. Nah, apabila nilai I ternyata tidak terpenuhi, ternyata di sini sudah dieksekusi minimal sekali. Apabila while yang diperiksanya masih bernilai true, maka dia lanjut lagi perulangannya. Apabila tidak, maka dia keluar dari loop. Tetapi dia sudah mengeksekusi minimal sekali yang ada di dalam blok perulangan. Perhatikan pseudocode berikut. Program cetak deret nilai. Deklarasi I and integer. Misalkan I adalah nilai awal loop. Kemudian N dimasukkan lewat keyboard oleh user. Do write perulangan. Nah, di sini sudah dieksekusi I yang pertama. Kemudian diperiksa apakah I-nya masih memenuhi syarat. Apabila ya atau bernilai true, maka blok di dalam loop akan dieksekusi. Apabila tidak, maka dia keluar dari loop. Perhatikan program dalam C++. Di sini kita deklarasi variabel I, yaitu float I. Kemudian I diberi nilai awal 1, kemudian do, cout, I. Nah, di sini I pertama adalah bernilai 1. 1 ditambah 1, yaitu I sama dengan I plus 1, sehingga menjadi 2. While diperiksa sekarang apakah I lebih kecil dari 15. Kalau iya atau bernilai true, maka dia naik lagi menjadi I sama dengan 2. Nah, kemudian I
sama dengan I plus 1 atau I plus sama dengan 1, maka 2 ditambah 1 yaitu 3. Apakah I lebih kecil dari 15? 3 lebih kecil dari 15, bernilai true. Terus seperti itu sampai 15 ditambah 1. 15 tambah 1 adalah 16. Sudah tidak terpenuhi syaratnya, yaitu bernilai false, maka dia akan berhenti. Translasi algoritma ke C++. Nah, ini kita lebih belajar mendetail lagi untuk mengkonversi dari algoritma ke bahasa pemrograman C++. Studi kasusnya adalah pada studi kasus ini menghitung gaji pegawai dengan ketentuan jika status menikah maka tunjangan 10% dari gaji. Jika statusnya belum menikah maka tunjangan sama dengan 0. Total gaji sama dengan gaji ditambah tunjangan. Buatlah algoritma dengan deskriptif, algoritma dengan flowchart, algoritma dengan pseudocode. Kemudian buat program dengan bahasa C++. Nah, kalau menggunakan narasi, maka mulai deklarasikan variabel ID pegawai, nama, gaji, status, tunjangan, total gaji ini sebagai variabel. ID pegawai, nama bisa kita buat menjadi tipe datanya string, kemudian gaji bisa integer atau double, kemudian status bisa karakter, tunjangan adalah bisa double, total gaji bisa double tipe datanya. Kemudian di sini akan dilakukan loop setelah programnya selesai menghitung gaji. Komputer atau program akan nanya ke user apakah mau mencoba menghitung lagi, ya atau tidak. Selama user menekan huruf Y atau menyatakan ya untuk menghitung, maka loop yang akan dikerjakan adalah kembali menanyakan data ID pegawai, nama, gaji, status, kemudian dihitung lagi, kemudian sistem akan nanya lagi, mau coba lagi, ya atau tidak. Selama iya atau loopnya akan berjalan terus. Apabila ditanya mau coba lagi, ya atau tidak, kita isi dengan tidak, maka keluar dari loop. Nah, perhatikan flowchartnya. Mulai kita deklarasikan dengan variabel ID pegawai, nama, misalkan string, gaji, tunjangan, total gaji dengan tipe datanya double misalkan, kemudian status dengan tipe datanya karakter. Maka yang diinputkan adalah ID pegawai, nama, gaji, dan status. Nah, statusnya akan diperiksa apakah statusnya sudah menikah atau belum. Jika status belum menikah, maka tunjangannya adalah 0. Jika statusnya sudah menikah, maka tunjangannya adalah 10% dari gaji. Maka total gaji diisi dengan gaji ditambah tunjangan. Kemudian akan dicetak tunjangan dan total gaji. Nah, di sini akan ditanya sama sistem, mau coba lagi untuk menghitungnya? Kalau iya, maka akan ditanyakan lagi. Input ID pegawainya, input nama, gaji, status, dihitung lagi. Kemudian akan ditanya lagi. Apabila kita menjawab tidak, maka program akan berhenti. Pseudocode-nya akan menjadi seperti berikut. Program hitung gaji. Deklarasi ID, nama dengan tipe data string. Status lagi diisi dengan karakter. Gaji, tunjangan, total gaji misalkan tipe datanya real. Algoritmanya adalah do. Nah, di sini kita sudah melakukan loop, yaitu dengan do while ya. Jadi setelah program selesai, dia akan nanya apakah mau coba lagi menghitungnya, ya atau tidak. Kalau iya, maka akan dieksekusi statement yang ada di dalam blok perulangan, yaitu write, masukkan ID pegawai, yang dibaca ID-nya. Kemudian write, masukkan nama, kemudian yang dibaca variabel nama. Kemudian write, masukkan gaji, yang dibaca adalah variabel gaji. Write, masukkan status, apakah menikah atau belum, yang dibaca variabel status.
Jika status sama dengan menikah, maka tunjangan sama dengan 10% dari gaji. Maka dicetak tunjangan. Apabila tidak memenuhi syarat, misalkan statusnya belum menikah, maka tunjangannya adalah 0. Right tunjangan. Total gaji adalah gaji ditambah tunjangan. Maka right total gaji. Di sini akan ditanya oleh aplikasi, mau coba lagi ya atau tidak. Apabila kita menekan huruf Y yang menyatakan ya, maka di loop yang ada di dalam do while akan dieksekusi. Apabila kita isi dengan Y atau tidak, maka keluar dari loop. Nah, program dalam bahasa C++-nya seperti berikut. Kita import, yaitu library yang ada di C++, yaitu studio.h, eostream.h, string.h, junio.h, ctype.h. Kemudian di main program kita declare ID pegawai dengan panjang 6 digit, nama dengan karakter dengan panjang 40 digit, kemudian status dengan tipe data karakter. Kemudian lagi untuk menampung nilai ya atau tidaknya dengan tipe data karakter. Kemudian gaji, tunjangan, total gaji dengan tipe datanya float. Maka di sini karena ada loop untuk menanyakan apakah mau coba lagi ya atau tidak, maka do print masukkan ID pegawai, scan F ID pegawai, print F masukkan nama, scan F nama, print F gaji, scan F gaji, cout masukkan status, menikah atau belum, in status. If to offer status sama dengan M, ini perintah untuk membuat huruf kecil dan huruf besar diperlakukan menjadi huruf kapital, yaitu uppercase. Maka jika statusnya sama dengan menikah, maka tunjangannya adalah gaji dikali 10%. Maka cetak tunjangan. Jika statusnya bukan menikah atau sama dengan belum, maka tunjangan sama dengan 0, yaitu print tunjangan, yaitu 0. Total gaji sama dengan gaji ditambah tunjangan. Maka printf total gaji adalah total gaji. Printf mau coba lagi ya atau tidak. Apabila kita menekan ya, maka loopnya akan berjalan lagi. Apabila tidak, maka keluar dari loop. Yaitu scanf lagi. While to offer lagi sama dengan y. Artinya apabila huruf Y besar, Y kecil ditekan, maka diperlakukan semuanya menjadi huruf besar Y-nya. Kemudian get. Nah, ini adalah output dari programnya. Misalkan ID pegawai bebas, misalkan namanya juga bebas dientrikan, gajinya juga bebas. Kemudian masukkan status, menikah apa belum, bebas, kemudian apa belum, maka tunjangannya adalah 0. Kemudian cetak total gaji. Mau coba lagi ya atau tidak, maka apabila ya, maka loopnya akan dijalankan lagi. Disuruh lagi mengisi ID pegawainya, namanya, gajinya, statusnya, tunjangannya, total gaji. Apabila tidak, maka keluar dari loop. Nah, ini latihan atau praktikum secara mandiri. Buatlah algoritma dan program untuk simpanan bunga berbunga dengan rumus U sama dengan M kali 1 ditambah B pangkat L. Dengan ketentuannya, U adalah uang pada akhir tahun ke L. M adalah uang pada awal tahun. B sama dengan besar bunga setiap tahun, misalkan adalah 10% setiap tahunnya. L sama dengan lama tahun. Silahkan dibuat algoritma dan programnya. Algoritmanya bisa menggunakan flowchart, narasi, dan pseudocode. Silahkan. Kemudian latihan kedua adalah
Buatlah algoritma dan program untuk menghitung diskriminan persamaan kuadrat. Persamaannya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Diskriminan sama dengan d sama dengan b kuadrat kurang 4 kali a kali c. Jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka dua akar real berlainan. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka mempunyai dua akar sama atau kembar. Jika D lebih kecil dari 0, maka tidak mempunyai akar real. Silahkan dibuat algoritmanya dan programnya. Latihan ketiga, buatlah algoritma dan program untuk mencari konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin dengan rumus Fahrenheit adalah Celsius dikali 9/5 ditambah 32. Reaumur adalah Celsius kali 4/5. Kelvin sama dengan 273,15 ditambah Celsius. Konversi suhu dimulai dari 1 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Kurang lebih nanti programnya akan menampilkan seperti berikut ini. Misalkan 1 derajat Celcius sama dengan 33,8 Fahrenheit, sama dengan 0,8 di Reaumur, sama dengan 274,15 di Kelvin. Silakan gunakan loop sampai 10 misalkan. Misalkan di 10 derajat Celcius sama dengan 50 Fahrenheit, 8 di Reaumurnya, yaitu 283,15 di Kelvinnya. Silahkan untuk melatih algoritmanya dan melatih programnya juga. Kita sudah sampai di penghujung video kedua kita. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan di-share videonya. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita saling berbagi pengetahuan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang ketiga. Terima kasih.